Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktavia Damayanti. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Irawan. Saya Taskia Udat Nabila. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Falika Refliza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh dari filsafat Yunani, yaitu Plato. Filsafat sendiri adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam, dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Plato lahir pada tahun 428 sebelum Masehi dalam suatu keluarga terkemuka di Athena. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan Raja Kodrus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar 1068 sebelum Masehi, yang sangat dikagumi oleh rakyatnya, oleh karena kecakapan dan kebijaksanaannya memerintah Athena, dan ibunya bernama Priktion. Nama Plato sendiri sebenarnya ialah Aristokles, kemudian diberi nama baru oleh guru pelatih senamnya. Plato dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda platos, yang artinya kelebarannya atau lebarnya, yang dibentuk dari kata sifat platus yang berarti lebar. Dengan demikian, nama Plato berarti selebar. Julukan yang diberikan pelatih senamnya itu begitu cepat populer dan menjadi panggilan sehari-hari. Bahkan kemudian menjadi nama resmi yang diabadikan lewat seluruh karyanya. Plato meninggal di Athena pada usia 80 tahun. Plato berasal dari keluarga aristokrasi yang memegang peran penting dalam politik Athena. Generasi orang tua dan kakeknya sudah hidup selama setengah abad kebangkitan Athena, menuju kebesaran dan kekuasaan yang paling hebat. Dan secara langsung, keluarga Plato terlibat aktif dalam kehidupan politik di kotanya. Pikiran Plato yang pertama ialah tentang manusia. Plato juga memandang bahwa manusia itu terdiri atas roh dan badan. Di satu pihak, manusia adalah eksistensi yang imaterial, abadi, dan tak berubah. Sementara di sisi lain, manusia adalah badan yang terperangkap dalam empiri yang berubah-ubah dan bisa lenyap. Pemikiran Plato yang kedua adalah tentang ide, suatu ajaran yang sangat sulit memahaminya. Salah satu sebab ialah bahwa paham tentang ide bagai teori logika kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar utama bagi ilmu dan politik sosial, dan mencangkup pandangan agama. Pemikiran Plato yang ketiga adalah tentang etika. Etika Plato bersifat intelektual dan rasional. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Sebab itu, sempurnakanlah pengetahuan dan pengertian. Pemikiran Plato yang keempat adalah tentang negara ideal dan politik. Peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, kata Plato, tidak boleh diputuskan oleh kemauan atau pendapat orang-orang atau oleh rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat di era Yunani yang sudah kita kenal, yaitu Socrates. Socrates lahir pada abad 469 sebelum Masehi di Athena dan wafat pada 399 sebelum Masehi di usianya yang ke-70 tahun. Ia adalah seorang tiga mahir filsafat dari Yunani dengan Plato dan Aristoteles. Ayahnya adalah seorang pemahat patung dan ibunya adalah seorang bidan. Socrates seperti warga Athena pada umumnya, ia mendapatkan pendidikan musik, puisi, gimnastik, mempelajari ilmu-ilmu kosmologi, fisika, astronomi, dan matematika. Ia juga menjalankan tugas militer sebagai seorang prajurit. Setelah perang yang ia ikuti telah usai, ia semakin rajin untuk berdiskusi. Hal ini mengundang perhatian, mengundang simpati bagi orang-orang yang mengaguminya, dan mengundang permusuhan bagi orang-orang yang merasa tersindir dan dikritik ide-idenya. Pemikiran Socrates. Menurutnya, ia memfokuskan pada bidang moralitas dan etika.
Dia menganggap bahwa manusia cenderung baik dan di setiap perbuatan buruk adalah hasil dari ketidaktahuan. Dia juga percaya bahwa kebaikan, cinta, dan etika didasarkan pada definisi yang universal. Tujuannya ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Ia juga berpandangan bahwa di dalam diri setiap orang terpendam kemampuan pemecahan berbagai persoalan. Oleh karena itu, sebenarnya kita mampu untuk menghadapi. Namun hanya saja kita tidak mampu menyadari bahwa di dalam diri setiap orang terdapat kemampuan atas jawaban-jawaban dari berbagai persoalan yang dihadapi. Ada beberapa cara yang dilakukan Socrates dalam melakukan diskusi, di antaranya ironi dan dialog. Dilakukan untuk mengungkap kontradiksi dalam bicaranya dan membuat orang lain mengetahui tingkat pengetahuan yang mereka miliki. Penggunaan meutik atau metode Socrates, yaitu menjawab pertanyaan orang lain dengan pertanyaan lain sehingga individu itu sendiri yang akan menguraikan jawabannya sendiri. Induksi yang menjadi bagian Socrates ialah memperbandingkan secara kritis. Bahkan pada saat itu, Socrates sudah bisa dapat membagi bagian besar dalam mental manusia, yakni sifat bawaan dan pengaruh lingkungan. Lalu, ada hubungannya nggak ya dengan psikologi? Yang pertama, etika dan moral. Socrates memfokuskan pemikirannya pada etika dan moral, di mana perilaku individu dalam masyarakat terbentuk karena pengaruh lingkungan, sifat bawaan, dan kesadaran diri sendiri. Kedua, minat dalam jiwa. Bahwa di setiap diri manusia terpendam pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi. Hanya saja, kita tidak mampu menyadari bahwa kita memiliki kemampuan dan kita tidak berani menyampaikan isi pemikirannya. Yang ketiga, metode induktif dan metode Socrates. Metode induktif ialah menyampaikan pengetahuan tentang kebenaran melalui pengalaman, sedangkan metode Socrates yaitu melakukan pertanyaan yang berbeda dengan tujuan mendapatkan jawaban dari apa yang diajukan. Yang keempat, prekursor konstruktivisme, yaitu menghasilkan pengetahuan bersama dengan subjek yang mampu memberi makna pada materi yang dipelajari. Yang kelima, penggunaan ironi konfrontasi, dilakukan untuk mengungkap kontradiksi lawan bicaranya dan membuat orang lain melihat tingkat pengetahuan yang sebenarnya. Jadi sekarang kita sudah mengetahui siapa sih itu Socrates, bagaimana cara pemikirannya, dan apakah ada hubungannya dengan dunia psikologi. Ternyata banyak hal menarik tentang Socrates, begitupun dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Menjelaskan filsafat Yunani tokoh Thales. Thales lahir pada tahun 624 sebelum Masehi di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Thales wafat pada tahun 546 sebelum Masehi. Thales dari Miletus adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai Bapa Filsafat, karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Pemikiran Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga di dalam benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut heilezoisme.
Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales. Kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Theos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Hari ini saya akan membahas tentang tokoh filsafat Yunani yaitu Anaxagoras. Anaxagoras adalah salah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Anaxagoras lahir di kota Klazomenai, Ionia, Asia Kecil pada tahun 500 Masehi dan meninggal dunia pada usia 72 tahun. Anaxagoras meninggalkan kota asalnya dan menetap di Athena. Beliau tinggal di Athena selama kurang lebih 50 tahun. Dengan demikian, Anaxagoras adalah filsuf pertama yang berkarya di Athena, yang nantinya hendak menjadi pusat filsafat Yunani. Kemudian, Anaxagoras diketahui mengarang satu buku dalam bentuk prosa. Akan tetapi, hanya beberapa fragmen dari anggota pertama yang masih tersimpan. Kemudian, tentang benih-benih sebagai prinsip lingkungan kehidupan semesta. Anaxagoras sama seperti Empedokles, yang mencetuskan bahwa prinsip dasar yang menyusun lingkungan kehidupan semesta tidaklah tunggal. Empedokles mencetuskan bahwa hanya telah tersedia 4 zat yang menjadi prinsip lingkungan kehidupan semesta, sedangkan Anaxagoras mencetuskan bahwa banyak prinsip tersebut tak terhingga. Zat-zat tersebut disebutnya benih-benih atau spermata. Menurut Anaxagoras, setiap benda, bahkan seluruh realitas di lingkungan kehidupan semesta, tersusun dari suatu campuran yang mengandung semua benih dalam bentuk tertentu. Indra manusia tidak dapat menyerap semua benih yang telah tersedia di dalam satu benda, melainkan hanya benih-benih yang dominan. Plotinus adalah tokoh filsafat yang muncul pada abad pertengahan. Ia lahir di Mesir pada tahun 204 Masehi dan meninggal pada tahun 270 Masehi. Ia membangun sebuah sistem yang disebut dengan sistem Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, kebahagiaan manusia otentik bagi Plotinus. Masalah kebahagiaan adalah salah satu jejak Plotinus terbesar pada pemikiran Barat, karena ia adalah salah satu yang pertama untuk memperkenalkan gagasan bahwa kebahagiaan dicapai dengan kesadaran. Plotinus percaya pada 3 hal yang bersifat surgawi, yaitu yang esa, intelektual, dan jiwa. Pada usia 50 tahun, ia mulai menulis karya. Karya-karya tersebut dikumpulkan oleh muridnya yang bernama Porphy yang berjumlah 54 karangan. Karangan itu dikelompokkan menjadi 6 set, yang tiap-tiap set berisi 9 karangan, dan masing-masing set itu disebut dengan nama N1 Plotinus. Menurut jiwa adalah sesuatu kekuatan ilahiyah dan jiwa merupakan sumber kekuatan. Pada Plotinus, kita juga diajarkan reinkarnasi, sama dengan Plato. Ia menganut paham bahwa jiwa telah ada sebelum badan lahir. Jiwa itu immortal. Reinkarnasi ditentukan oleh tindakan kita selama hidup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.